Join, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Taman Kartini bawa bekal buah delima. Salam kenal ini Bu Arni, ayo kita belajar bersama. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, hewan di sekitarku. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Yang kedua, dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Yang ketiga, dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar alat timbangan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat, yaitu gram, ons, dan kilogram. Anak-anak, hewan apa saja yang ada di sekitar kalian? Atau mungkin dari kalian ada yang punya hewan peliharaan? Hewan peliharaan itu macam-macam sekali ya. Ada ayam, kemudian ada kucing, burung, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, supaya kalian nanti dapat memahami materi yang akan Bu Ani sampaikan, kalian perhatikan baik-baik ya. Hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Sekarang coba kalian perhatikan teks berikut. Di sini ada bacaan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital pada teks bacaan. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks tersebut. Huruf kapital itu apa ya? Huruf kapital itu adalah huruf besar. Bu Arni akan memberi tanda lingkaran pada teks mana saja yang termasuk huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang Bu Arni tandai dengan lingkaran ini adalah huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Pada kalimat berikut, huruf kapital digunakan yaitu pada huruf pertama awal kalimat, yaitu B dengan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya di sini ada kalimat, Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Huruf L pada kata Lani menggunakan huruf kapital. Untuk Siti juga sama, S-nya menggunakan huruf kapital. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat contoh penulisan huruf tegak bersambung, baik yang besar ataupun yang kecil.
Di sini ada huruf A, B, C, D, E, F sampai Z. Nah, anak-anak, kalian nanti bisa mencoba menulis dengan huruf tegak bersambung pada buku halus atau buku yang bergaris seperti ini. Dari bacaan yang kita baca bersama tadi, hewan apa saja yang dipelihara oleh Lani? Iya, betul, ada ayam dan juga kelinci. Ayam dan kelinci jika ditulis dalam huruf tegak bersambung itu seperti ini ya. Huruf A menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Lalu, di manakah letak kandang ayam Lani? Ya, betul sekali, terletak di belakang rumah Lani. Seperti ini ya jika ditulis menggunakan tegak bersambung. Jadi pada awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Di sini di belakang rumah berarti yang huruf kapitalnya yang D. Anak-anak, ayo kita sekarang menyanyikan lagu dengan judul Ayamku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Itu tadi lagu dengan judul Ayamku ciptaan Pak Ate Mahmud. Nah, dalam menyanyikan lagu itu terdapat bunyi yang panjang dan juga bunyi yang pendek. Bunyi panjang biasanya diberi tanda dengan garis dan bunyi yang pendek biasanya ditandai dengan titik atau lingkaran kecil. Anak-anak, coba kalian lihat pada syair pertama lagu Ayamku. Untuk membedakan lagu yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan bunyi yang pendek, kita bisa menggunakan ketukan pada nada. Kalian perhatikan notasi angkanya. Jika ada yang diberi garis di atasnya, itu berarti bunyinya pendek. Kalau yang tidak ada garisnya, dinyanyikan dengan bunyi panjang karena satu ketukan. Kalau yang ada garisnya itu masing-masing tiap nada dinyanyikan setengah ketukan. Mari kita tandai bunyi yang panjang dan juga bunyi yang pendek. Nah, sekarang sudah paham belum anak-anak? Kalau sudah, ayo sekarang kalian coba tandai bagian lagu yang belum Bu Arni tandai. Di kebun belakang rumah Lani terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut biasa digunakan untuk menimbang daging atau telur ayam. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual lalu dikemas setelah ditimbang. Begitu juga dengan telur. Telur akan dikemas terlebih dahulu, kemudian ditimbang, setelah itu baru dijual. Pada alat timbangan milik Lani tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram, kg berarti kilogram, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Berat 1 kg sama dengan 1000 gram. Berat 1 kilo sama dengan 10 ons. Berat 1 ons sama dengan 100 gram. Di depan Bu Arni sekarang terdapat beberapa jenis timbangan, yaitu ada timbangan pasar, kemudian ada timbangan kue, dan ada
ada timbangan digital kecil. Timbangan pasar itu biasanya digunakan oleh penjual-penjual yang ada di pasar untuk menimbang seperti sayur, telur, dan sebagainya. Selanjutnya, timbangan kue biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue seperti tepung, telur, atau mentega. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada timbangan digital yang kecil. Nah, timbangan digital kecil ini bisa juga untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue. Lalu bagaimana cara mengetahui hasil pengukuran berat dengan timbangan pasar, timbangan kue, juga dengan timbangan digital ini? Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Sekarang di depan Bu Arni terdapat timbangan pasar atau timbangan duduk. Nah, timbangan ini biasa digunakan oleh pedagang untuk menimbang barang dagangan mereka seperti telur ataupun tepung. Nah, cara menggunakan timbangan pasar ini bagaimana? Cara yang pertama yaitu kalian harus perhatikan besi yang ada di tengah ini yang seperti bebek ini, pastikan keduanya sama rata tingginya. Nah, kalau misalnya seperti ini, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih pendek, nah jangan digunakan untuk menimbang ya. Pastikan timbangannya seimbang dulu seperti ini ya. Nah, di sini ada tempat untuk meletakkan barang. Selanjutnya di sini ada tempat untuk meletakkan timbal atau anak timbangan. Nah, anak timbangan itu yang seperti apa? Anak timbangan itu yang seperti ini. Masing-masing memiliki berat, ada yang memiliki berat 1 kilo, kemudian 500 gram atau setengah kilo, 200 gram, kemudian ada lagi 100 gram, juga 50 gram. Nah, saat kita akan menimbang, yang pertama kalian letakkan dulu timbal atau barang yang akan kalian timbang dulu. Pertama, misalnya Bu Arni akan menimbang tepung seberat 1 kilo. Nah, ini Bu Arni letakkan di sini. Kemudian Bu Arni letakkan tepungnya di sini. Nah, nanti kalau besi yang ada di tengah ini seimbang atau sama tinggi, berarti tepungnya sudah 1 kilo ya, seperti itu. Tapi kalau belum sama tingginya berarti belum 1 kilo. Nah, kita lihat di sini sudah seimbang, berarti berat tepung dalam kemasan ini adalah 1 kilo. Nah, untuk mengetahui hasil pengukuran menggunakan timbangan duduk ini, yaitu dengan melihat berat anak timbangan. Selanjutnya, di depan Bu Arni sekarang terdapat timbangan kue. Timbangan kue ini biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue. Nah, untuk menggunakan timbangan kue ini, yang pertama yaitu kalian pastikan terlebih dahulu jarum berada di angka 0 sebelum menimbang benda atau barang. Nah, setelah itu kalian bisa meletakkan barang yang akan kalian timbang di tempat seperti ini. Nah, sekarang coba kalian lihat jarumnya apakah bergeser. Nah, ya, sekarang dari 2 telur yang Bu Arni timbang tadi, di sini terlihat beratnya yaitu 1 ons. Selanjutnya, Bu Arni juga akan menimbang tepung terigu. Coba kita lihat beratnya berapa. Jarum sekarang bergeser ke angka
angka 1 kilogram. Berarti berat tepung ini adalah 1 kilogram. Nah, itu tadi cara menimbang menggunakan timbangan kue, yaitu dengan melihat angka yang ditunjuk oleh jarum pada timbangan. Selanjutnya, di depan Bu Arni sekarang terdapat timbangan digital. Nah, cara menggunakan timbangan digital ini mudah sekali. Kalian hanya perlu menghidupkan tombol pada timbangan seperti ini. Nanti pada layar akan tertulis 0. Di sini pastikan angka pada layar itu 0 sebelum kalian menimbang. Nah, setelah itu kalian boleh timbang barang yang akan kalian timbang, letakkan saja di tempatnya. Nah, nanti pada layar akan terlihat berat barang yang kalian timbang itu berapa. Untuk di sini beratnya yaitu 240 gram. Ada satuannya ya di sini, G itu berarti gram. Nah, itu tadi cara menimbang menggunakan timbangan digital, yaitu hasil pengukuran berat menggunakan angka yang ada pada layar timbangan. Nah, layar timbangannya itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Bisa kalian lihat di sini, nanti terlihat berat barangnya berapa. Itu tadi cara menimbang menggunakan timbangan pasar, timbangan kue, dan juga timbangan digital. Jika kalian punya timbangan di rumah, kalian bisa mencoba menimbang barang-barang yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Berat telur pada timbangan ini berapa ya? Beratnya yaitu 1000 gram. Selanjutnya pada gambar kedua beratnya 500 gram. Gambar ketiga beratnya 100 gram. Gambar yang keempat beratnya 300 gram dan gambar yang kelima 500 gram. Dari materi yang kita pelajari tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa huruf kapital itu biasa digunakan pada huruf pertama nama orang. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Selanjutnya, saat menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Bunyi yang panjang itu biasa ditandai dengan garis, kemudian bunyi yang pendek biasa ditandai dengan titik atau lingkaran kecil. Selanjutnya, dari pelajaran tadi kita bisa tahu bahwa satuan berat baku yaitu kilogram, gram, dan juga ons. Nah, 1 kilogram itu tadi ada 1000 gram. Kemudian 1 kilogram itu ada 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini bersama Bu Arni. Nah, apabila ada kekurangan, Bu Arni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Bu Arni sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.